Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Nah, adik-adik sudah siap untuk belajar hari ini? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, adik-adik dapat mengetahui apa sih itu data dan bagaimana cara kita mengumpulkan data. Dan yang kedua, adik-adik mampu menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Dan yang ketiga, adik-adik akan diberikan soal evaluasi dalam bentuk LKPD yang ibu berikan. Nah, adik-adik simak dengan baik ya video berikut ini. Data tidak selalu terkait dengan hal-hal besar, penting, dan berjumlah banyak. Hal yang kita alami di keseharian juga memiliki data. Sebagai contoh, di dalam kelas bunga matahari, kamu bisa temukan banyak data. Seperti nama siswa, nomor absen, umur siswa, jenis kelamin, nilai rata-rata, jadwal pelajaran, jadwal piket, dan lainnya. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data dapat berupa keadaan, gambar, suara, kata, angka, atau simbol lainnya. Dan bagaimana cara kita mengumpulkan data? Yaitu para siswa bisa melakukan dua metode pengumpulan data. Metode pertama adalah pencatatan langsung, yaitu siswa mengamati sendiri dan mencatatnya. Dan yang kedua adalah bertanya langsung atau wawancara, yaitu siswa bertanya kepada guru yang akan didata. Adik-adik sudah mengetahui kan apa itu data dan bagaimana cara mengumpulkan datanya tadi. Nah, cara mengumpulkan data terbagi ke dua metode. Yang pertama yaitu pengamatan langsung dan yang kedua bertanya langsung. Nah, setelah kita mengumpulkan data, kita menyajikan datanya ke dalam bentuk diagram gambar. Apa itu diagram gambar? Jadi diagram gambar adalah penyajian data dalam bentuk gambar pada suatu tabel yang memiliki nilai-nilai tertentu. Nah, setelah kita mengumpulkan data, lalu kita menyajikan datanya ke dalam bentuk diagram gambar. Adik-adik bisa simak video berikut ini ya. Adi mendapatkan tugas untuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Lalu Adi mulai mengumpulkan datanya di dalam kelas. Data tersebut adalah jumlah mata pelajaran yang disukai di kelas Adi. Adi mulai menanyakan satu persatu kepada temannya di sekolah. Setelah Adi mengumpulkan datanya, lalu Adi memasukkan datanya pada tabel. Berikut ini merupakan datanya. Pertama, ada 10 siswa yang menyukai pelajaran matematika. Lalu kedua, ada pelajaran bahasa Indonesia yang disukai 5 siswa. Dan terakhir, pelajaran seni budaya yang disukai 9 siswa. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar diwakili dengan gambar. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini dapat mewakili jumlah sebuah data. Misal, gambar bintang mewakili 5 siswa dan gambar bunga mewakili jumlah siswa yang kurang dari 5. Sehingga disajikan dalam diagram gambar sebagai berikut. 1. Pelajaran matematika ada 10 siswa yang berarti diwakili 2 bintang. Lalu 2. Pelajaran bahasa Indonesia yang berjumlah 5 siswa yang diwakili 1 bintang. Dan pelajaran seni budaya yang 9 siswa berarti 5 siswa diwakili 1 bintang dan 4 siswa diwakili 1 bunga. Nah, itu tadi penyajian data yang dikumpulkan Adi dalam bentuk diagram gambar.
atau perhatikan soal berikut ini. Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Perpustakaan Siti menyediakan berbagai fasilitas seperti meja dan kursi untuk belajar, dan setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Berikut adalah data peminjam buku di perpustakaan. Pada hari Senin sebanyak 25 siswa, hari Selasa sebanyak 20 siswa, dan hari Rabu sebanyak 30 siswa, dan hari Kamis sebanyak 15 siswa, dan hari Jumat sebanyak 10 siswa, dan hari Sabtu sebanyak 45 siswa. Data tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk diagram gambar. Adapun diagram gambarnya dapat kita sajikan dalam bentuk sebagai berikut. Kita menggunakan dua gambar, yaitu buku berwarna biru dan buku berwarna kuning, di mana buku berwarna biru akan mewakili sebanyak 10 siswa dan buku berwarna kuning akan mewakili sebanyak 5 siswa. Maka pada hari Senin dapat kita gambarkan dengan dua buku warna biru dan satu buku warna kuning. Kemudian pada hari Selasa dapat kita wakili dengan dua buku warna biru. Kemudian pada hari Rabu dapat kita wakili dengan 3 buku warna biru. Selanjutnya pada hari Kamis dapat kita wakili dengan satu buku warna biru dan satu buku warna kuning. Berikutnya pada hari Jumat dapat kita wakili dengan satu buku warna biru. Terakhir pada hari Sabtu dapat kita wakili dengan 4 buku warna biru dan satu buku warna kuning. Hingga data peminjam buku di perpustakaan SD Nusantara 01 dapat kita sajikan dalam diagram gambar sebagai berikut. Dan sebaliknya, jika kita lihat dari data peminjaman buku di perpustakaan SD Nusantara 01 tadi, di hari Senin itu diwakilkan dengan 2 buku biru dan 1 buku kuning, maka kita ketahui banyak peminjam buku di hari Senin adalah 25 siswa, dan di hari Selasa diwakili dengan 2 buku biru, yang berarti banyak siswa yang meminjam buku di hari Selasa adalah 20 siswa. Setelah itu di hari Rabu ada diwakilkan 3 buku biru, yang berarti banyak siswa yang meminjam buku itu berjumlah 30 siswa. Lalu pada hari Kamis mewakili 1 buku biru dan 1 buku kuning, berarti banyak peminjam pada hari itu sama dengan 10 siswa ditambah 5 siswa sama dengan 15 siswa. Lalu pada hari Jumat mewakili 1 buku biru, berarti jumlah peminjam pada hari Jumat sama dengan 10 siswa. Dan terakhir pada hari Sabtu mewakili 4 buku biru dan 1 buku kuning, yang berarti jumlah peminjam buku pada hari Sabtu sama dengan 40 siswa ditambah 5 siswa sama dengan 45 siswa. Nah, itu tadi merupakan penyajian data di perpustakaan SD Nusantara 01 yang disajikan dalam bentuk diagram gambar. Nah, adik-adik sekarang sudah paham ya bagaimana kita menyajikan data ke dalam bentuk diagram gambar, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Sekarang coba adik-adik lakukan langkah-langkah penyajiannya di dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik yang bisa dilihat setelah ini dan yang Ibu berikan. Dan juga adik-adik bisa menyelesaikan soal evaluasi yang ada di LKPD. Selamat mengerjakan adik-adik.
Nah, jadi kesimpulannya tadi kita sudah mengetahui apa sih itu data, dan pertama adik-adik sudah mengumpulkan datanya lalu menyajikan datanya ke dalam bentuk diagram gambar. Serta adik-adik juga sudah menjawab soal evaluasi yang Ibu berikan dalam bentuk LKPD. Nah, sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Adik-adik tetap semangat untuk belajarnya. Dan jangan lupa belajar di rumah. Semangat dalam meraih mimpinya.